Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Ketua komite yang saya hormati, kepala sekolah atau yang mewakili yang saya hormati, guru kelas 6 Ibu Susi Juliani SPD yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali murid yang dirahmati Allah. Tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang kelak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit kiranya ya pesan buat diri saya, buat bapak-bapak, ibu-ibu sebagai bekal kita ya. Yang pertama, bahwa anak itu adalah amanah. Anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak punya anak saja pengen punya. Gimana Bu? Iya. Kadang-kadang ada yang sudah punya banyak anak pengen berhenti, masih punya anak lagi ya Bu ya. Iya. Keluar lagi. Iya. Ya, itu anugerah. Ya bukan kebobolan, namun sengaja. Apa ada yang sengaja? Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat di samping amanah. Maka dari itu, ibu-ibu, ini anak harus dijaga ya. Anak mungkin ada yang cucu ya, ada yang anak cucu atau mewakili orang tuanya. Anak ini harus dijaga. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak punya anak saja pengen punya anak, kok yang punya anak kok disia-siakan. Nah, eman-eman sekali. Maka dari itu kita perlu perhatian khusus kepada anak. Kenapa? Pertama, karena anak ini harta paling berharga. Ini anak-anak kita ibu. Harta paling berharga di dunia Bu. Ya? Anak kita dibeli 1 miliar nggak boleh, 1 triliun nggak boleh. Karena ini harta paling berharga. Maka harus dijaga, dirawat oleh kita. Ini yang pertama. Jadi anak itu adalah rezeki, anugerah, harta yang paling berharga. Kemudian yang kedua, anak ini bisa menghantarkan bapak ibunya, orang tuanya ini ke surga, atau sebaliknya bisa menjadi penyebab ke neraka. Kenapa bisa ke surga? Karena anaknya menjadi anak yang soleh. Ibu ya, maka kita harus punya cita-cita. Yang pertama, anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini bapak ibu yang harus jadi renungan bagi kita. Maka ibu yang punya kewajiban bapak sebenarnya, tanggung jawab mendidik itu siapa? Yang utama adalah kedua orang. Bapak ibu guru sifatnya membantu secara formal karena bapak ibu
di rumah nggak sempat, Bapak Ibu kadang tidak bisa atau tidak ada waktu, maka dititipkan ke sekolah. Kita membantu di sekolah sebisanya, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan petunjuk dari pemerintah, dan juga sesuai dengan kebijakan lokal yang ada di sekolah kita. Nah, ini kalau anak kita menjadi anak yang soleh. Apa ada anak yang tidak soleh? Nah, ini menjadi tugas bagi kita. Pastikan kita ini mengarahkan, mendidik anak kita ini menjadi anak yang soleh atau solehah kalau perempuan. Dari mana memulainya? Dari kita sebagai kedua orang tua. Ini mangga dimulai, Bapak Ibu. Sekarang anak jadi pintar itu gampang. Tinggal ngundang guru privat, dileskan, selesai. Tapi untuk menjadi anak soleh ini, kita perlu perhatian yang lebih, Bapak Ibu saudara sekalian, apalagi di tengah zaman seperti sekarang ini. Nah, ini yang kedua, anak kita ini adalah investasi dunia dan akhirat. Jangan lupa, tandanya anak soleh itu apa? Sederhana, Bu. Kalau saya simpulkan ada 3. 1, bisa baca Quran. Nah, gua kasih ada waktu anaknya diajari ngaji gitu, ya jadi sendiri aja kalau bisa. Kalau nggak bisa, undang guru ngaji. Nggak bisa undang guru ngaji, diantar ke masjid, ke mushola, ke pesantren, ke diniyah, kemana saja. Biar nanti ketika kita butuh itu anak itu bisa. Nanti misalnya karena sesuatu anak-anak kita supaya membaca surat Yasin. Kalau nggak bisa kan nggak bisa baca, dia mau ngapain ya? Baca tulisannya di bawahnya bahasa Indonesia ya, istilahnya tulisan Indonesia tapi bunyinya Arab. YAASIIN. Nah, dibacanya kalau yang nggak bisa itu bisa ya asin begitu. Padahal yang benar ya asin kan beda. Nah, ini dia. Masih ada waktu. Kemudian yang kedua, anak ini harus rajin sholat 5. Ini harus senakal-nakalnya apapun. Misalnya anak kita bagaimana tingkah polanya, sholat jangan sampai lupa. Ibu-ibu harus nangis kalau anaknya nggak sholat, nangis. Banyak sekarang itu kejadian, orangnya udah hebat, udah dijaga, sholat aja susah. Padahal ini yang akan menolong. Nah, yang akan menolong dunia dan akhirat. Ya, bapaknya harus mulai, ibunya juga harus menjadi contoh. Ditanyakan udah sholat belum nak? Kan gampang gitu ya. Tolong Bu, ini yang menjadi persoalan. Dari waktu ke waktu anak-anak itu tidak rutin, tidak rajin melaksanakan sholat 5. Salahnya siapa ini? Maka kedua orang tua harus mengawasi. Ajak itu anak ke masjid, ajak anak ke mushola, ajak anak sholat berjamaah. Ya, kalau bisa diajak, jangan disuruh. Kalau disuruh dia bisa melawan, tapi kalau dia ayo nak ke masjid. Saya juga begitu ngajak anak saya. Kadang-kadang udah nggak saya ajak, udah saya beri contoh dulu. Karena sebagai orang tua kalau hanya nyuruh-nyuruh saja nanti bisa-bisa bapak cuma nyuruh doang gitu. Tapi kalau saya ngajak, nah kadang anak saya ada yang kecil, saya bopong, saya gendong, ya yang kira-kira dia senang. Nanti kalau di masjid jangan berisik ya, masih kecil Pak, udah sholatnya seperti orang tua. Kalau dibilangin, kalau lupa nggak dibilangin, ampun begitu. Begitu sholat langsung disentuhi satu persatu. Nah, namanya anak. Gak boleh kalau lagi sholat jalan-jalan. Ini misalnya contoh. Habis sholat anak saya pangku. Saya sering jadi imam, saya pangku di depan. Saya pangku. Laki-laki kebetulan, yang perempuan enggak. Kadang-kadang kalau 2 anak laki-laki ke masjid semua, gantian saya mangkunya. Kadang-kadang kaki kanan mangku yang gede, kaki kiri yang mangku. Saya pangku. Harus begitu kita awali anak-anak. Nah ini
anak-anak kita harus rajin sholat 5 dia balik ibu ya. Dia jauhnya lagi di WA, nah sholat dulu, udah sholat dulu. Nggak ada yang lebih penting dari sholat, gampang yang lain. Sholat, ya, karena ini satu-satunya yang amalan yang bisa menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Sholat. Nah, nanti habis sholat kan anak kita berdoa. Nah ini yang menyelamatkan kita. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Anak-anak ini pasti hafal, Bu. Pasti hafal. Tiap hari baca ya. Nah ini. Boleh mungkin pas lagi blank gitu. Kemudian yang ketiga, anak soleh itu memiliki perilaku yang baik atau akhlakul karimah. Nah, dijaga, Bu, ya. Baik lisannya, perbuatannya, apalagi zaman sekarang menjaga anak laki-laki sekarang lebih berat daripada menjaga anak. Kalau dulu menjaga anak laki, anak perempuan lebih berat, sekarang bisa kebalik. Menjaga anak laki-laki lebih berat daripada menjaga anak perempuan. Karena zamannya sudah berubah, maka ini harus dijaga, diawasi. Kalaupun HP ya dibatasi, ya. Kalaupun bergaul dibatasi. Tidak usah khawatir, anak kita nggak bisa makan, pasti makan, pasti. Sudah dijamin, anak lahir itu sudah dijamin rizkinya oleh. Jangankan manusia, cecek aja itu dijamin rizkinya. Cecek itu kan merayap ya. Padahal yang dimakan itu adalah binatang terbang. Kok bisa? Harusnya kan kebalik ya. Binatang terbang memakan binatang yang, nah ini kebalik. Itu aja dapat rezeki, apalagi manusia. Jadi sudah dijamin, yang penting kita usaha, ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Kembali tadi kepada anak soleh ini. Jadi kita bersama-sama mengawal anak-anak kita ini memiliki perilaku yang baik, moralitas yang baik, akhlakul karimah. Kata pepatah itu, janganlah khawatir anak akan makan apa, tapi khawatirlah kamu anak saya akan menyembah apa. Jangan-jangan anak saya tidak menyembah kepada Allah. Na'udzubillah min. Kita tidak ada jaminan. Nah, maka dari itu hendaknya kita memperhatikan terhadap pendidikan anak-anak kita. Monggo nanti disekolahkan di mana sesuai dengan kesepakatan gitu, dengan anak, dengan keluarga. Kalau saya pribadi itu punya prinsip, pokoknya anak harus dipesantrenkan kalau naik pulau, Pak. Karena saya merasa nggak bisa didik anak, pesantrenkan. Nanti kalau SMA silakan mau milih jurusan apa kalau saya, misalnya, atau ibu-ibu pendidikan yang lain ya silakan. Yang penting tadi beberapa hal yang catatan-catatan yang saya, sehingga pesan Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, dan hendaklah takut seandainya meninggalkan di belakang kamu generasi yang lemah yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka, maka berkatalah yang baik dan bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ini pesan Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Jadi kita harus mempersiapkan diri anak-anak kita sebisanya gitu ya. Anak-anak kita pasti punya kelebihan. Catat dulu, anak kita, cucu kita pasti punya kelebihan. Pasti itu Allah itu memberikan kelebihan pasti kepada tiap orang. Saya punya anak buah kan, ya macam-macam. Dia apa cerdasnya, kelebihannya apa? Nyupir, Pak. Nyupir dia, pintar dia. Dia nggak belajar ke siapa-siapa. Ada mobil nganggur. Ini salah satu contoh. Nyupir dia. Kalau yang lain ampun, disuruh apa saja nggak bisa, Pak. Nyupir ya nyupir saja itu. Kalau udah bisa nyupir, dia cerdas sekali, dia open sekali. Dia tahu kapan ganti ban, ganti oli, kemudian apa. Ini salah satu contohnya. Padahal dia kalau pelajaran mohon maaf ya, lulus saja itu ya lulus-lulusan. Nah, kadang yang lain juga ya, disuruh apa, aduh minta ampun malah jadi bikin gini. Astagfirullah gitu. Tapi kalau ini salah satu contohnya. Mungkin anak kita cerdas di bidang yang lain, cerdas olahraga, cerdas seni, cerdas apa. Itu yang nanti akan mengantarkan anak-anak kita menuju kepada kesuksesan. Bapak Ibu, ini sedikit ya sebagai bahan renungan bagi kita.
Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.